Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Awal tahun 2021 ini, GKI Peterongan Semarang mulai mengadakan persekutuan dan pembinaan iman dalam kelompok tumbuh bersama atau KTB. Kami mengundang segenap anggota dan simpatisan jemaat GKI Peterongan dari usia remaja hingga usia lanjut untuk mengikuti KTB dengan terlebih dahulu mendaftar melalui link berikut: bit.ly/ktbgkip atau melalui telepon ke staf kantor gereja paling lambat hari Minggu 14 Februari 2021. Masa Raya Paskah sudah dekat. Kita akan bersama mengawali masa Raya Paskah dengan mengikuti kebaktian Rabu Abu yang akan diselenggarakan secara langsung pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui tayangan live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan dan siaran radio ITUS di jam yang sama. Saudara-saudari diharapkan untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dengan menyediakan abu atau penggantinya untuk ditorehkan ke dahi masing-masing pada saat ritus penorehan abu dilangsungkan. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebaktian Rabu Abu dapat dibaca di Warta Jemaat. Mari kita sambut masa Raya Paskah 2021 dengan tema Yesus, terang di tengah kegelapan. Selama menjalani minggu-minggu Prapaskah, kita akan berpantang dan berpuasa secara aktif dengan tuntunan kalender puasa. Mulai dari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi akan disediakan beberapa aksi yang dapat kita lakukan sementara diri kita berpuasa atau berpantang. Saudara-saudari dapat memilih minimal satu aksi dan dapat dikerjakan tidak hanya di minggu itu saja, melainkan juga di minggu-minggu berikutnya. Dapatkan kalender puasa ini dalam versi cetak di depan kantor Tata Usaha GKI Peterongan atau versi digital yang akan disebarluaskan melalui aplikasi WhatsApp. Mari ikuti bersama Bible Fest 2021 Insight dengan tema Inkarnasi Sang Anak, membahas seputar Yesus, keilahiannya yang hadir dalam kemanusiaannya. Pada hari Selasa, 16 Februari 2021 pukul 18.30 sampai selesai dengan pembicara Pendeta Henry Mulyana Senjaya dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Masih di rumah aja melalui aplikasi Zoom, live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Bukan basa-basi, kembali hadir dengan tema menarik. Vaksin, yakin? Disiarkan langsung pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 18.30 sampai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Dalam talk show kali ini, kita akan bersama membahas seputar vaksin COVID-19 bersama Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Galiaga Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan, Satgas Penanganan COVID-19, dan Dr. Irin Elisi Tompul, Dokter Spesialis Patologi Klinik. Dengan pemandu acara, Dr. Alvin Hendrianto, Dokter Spesialis Mata SMC Rumah Sakit Trogorejo Semarang, Ketua Gugus Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru GKI Peterongan Semarang. Saudara-saudari bisa mengirimkan pertanyaan sebelumnya melalui WhatsApp ke nomor 08170572010 atau 08139360530. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, mari ikuti Bina Pranikah yang akan diadakan pada Jumat 12 Maret 2021 pukul 18.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sabtu 13 Maret 2021 pukul 9 sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
dan Minggu 14 Maret 2021 pukul 8 sampai pukul 13.45 waktu Indonesia Barat secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di Aula lantai 4. Daftarkan diri saudara-saudari ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 7 Maret 2021. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat, kita akan mengawali ibadah kita ini dengan pengakuan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Ibadah kita hari ini dalam rangka transfigurasi bertemakan masihkah firman Tuhan relevan di masa kini. Sebagai ayat pembukaan, saya akan membacakannya dari 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tundukkan kepala, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami menyambut hari perhentian Tuhan dengan lebih dahulu kami mengakui segala dosa kami di hadapan Engkau. Tuhan, kami percaya jikalau kami mengaku dosa kami, maka Allah itu setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan memberikan kepada kami hati yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau terima pengakuan kami dan kami menerima pengampunan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah saya sampaikan berdasarkan surat Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14 demikian bunyinya. Di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Kini saatnya kita meneduhkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau perkenankan kembali kami mendengar firman-Mu yang kudus. Kami tidak akan bisa mengerti dengan akal kami yang terbatas, kecuali kami dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami memiliki hikmat Allah. Dengan demikian kami bisa mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Dalam rangka Minggu Transfigurasi ini, pembacaan Alkitab diambil dari surat 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyinya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya.
Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Karena para lawanku melupakan segala firman-Mu, janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Kesusahan, tapi perintah-Mu kesukaannya. Ya peringatan-peringatanmu adalah untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya masihkah firman Tuhan relevan di masa kini? Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2020, sebuah majalah renungan memuat artikel tentang mengapa orang sulit menerima berita Injil. Mengapa orang begitu sulit menerima berita Injil? Ada 4 analisa yang mereka sebutkan. Yang pertama,
berita Injil itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Alasannya, apakah benar Tuhan itu bisa mati? Lalu ada lagi pertanyaan, apakah benar seorang yang mati itu bisa menggantikan banyak orang yang hidup? Juga apakah dalam agama itu ada barter atau substitusi hukum pengganti? Alasan yang kedua, analisa yang kedua adalah banyak orang sibuk dengan urusan duniawinya. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang benar-benar sibuk dengan urusan duniawi. Tetapi yang kedua adalah orang-orang yang takut dengan menerima berita Injil dan percaya pada Yesus tidak bisa berbuat dosa lagi. Analisa yang ketiga, orang sudah memiliki konsep atau pendapat sendiri-sendiri. Konsep tentang Tuhan, konsep tentang agama, konsep tentang kebenaran, konsep tentang keselamatan. Dan yang keempat, dibutakan oleh ilah zaman atau oleh kuasa iblis. Nah, kita akan membahas tema kita, masihkah firman Tuhan relevan pada masa kini? Pertanyaan ini muncul karena kita hidup di zaman yang sangat-sangat modern. Zaman yang sudah berubah sedemikian rupa, zaman disrupsi, zaman yang membingungkan. Orang lebih mengedepankan logika daripada hal-hal yang tidak real, termasuk dalam hal iman. Banyak suara-suara dan tulisan-tulisan yang harus benar-benar kita cermati, kita kaji, kita tes sebelum kita benar-benar mempercayainya. Berita-berita hoax itu bertebaran di media sosial. Apakah firman Tuhan yang sudah berabad-abad lamanya itu masih cocok dalam konteks dunia kita hari ini? Di banyak macam agama juga muncul kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan keaslian ajarannya atau keaslian kitab sucinya, sementara itu ada kelompok yang ingin mengadakan pembaharuan di dalam agamanya, khususnya untuk penyebaran agamanya supaya tetap bisa diterima oleh orang-orang modern. Saudara, saya masih ingat sekian tahun yang lalu saya sering diminta oleh jemaat lain untuk memimpin upacara kremasi perabuan jenazah. Kenapa? Karena jemaat itu tidak mengizinkan orang yang Kristen dipanggil pulang Tuhan itu dikremasi. Karena kelak kalau dikremasi pada kedatangan Yesus yang kedua, itu sudah tidak bisa dibangkitkan lagi. Karena tubuhnya sudah hancur jadi abu, sudah remuk. Nah, bagaimana yang remuk ini mau dicari pasangan-pasangannya? Ya kalau tidak dimakan ikan, kalau dimakan ikan. Nah, tetapi saat ini gereja tersebut sudah mengizinkan jemaatnya yang meninggal di dalam Tuhan boleh dikremasi. Bahkan mereka memimpin kremasinya juga. Nah, ini satu contoh, saudara. Dalam konteks kita saat ini, zaman ini, apa saja sebenarnya yang mengganggu keyakinan kita terhadap firman Tuhan dan kebenarannya? Apa saja yang bisa membuat kita itu goyah di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya? Saya coba menganalisa ada beberapa sebab, antara lain yang pertama, kita kurang mendalami firman Tuhan. Di dalam Alkitab itu tertulis, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptiskanlah dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah itu ada ayat yang berbunyi, dan ajarlah mereka. Nah ini, jadi setelah dibaptis itu tidak otomatis seperti kita dapat tiket untuk masuk surga. Perintah Allah setelah itu berbunyi, ajarlah. Gereja mengajar.
Tetapi ada yang mau belajar, ada yang tidak mau melanjutkan belajar. Saudara, kita ini disebut murid Kristus karena tugas kita belajar. Tetapi nyatanya ada yang tidak mau belajar, ada yang kurang belajar, ada yang tidak merasa butuh belajar. Analisa kedua saya adalah muncul ajaran-ajaran baru yang menarik perhatian orang. Orang suka pada hal-hal yang baru karena menganggap di gereja saya itu monoton. Saya kalau duduk di gereja itu bukan ikut menyanyi, malah saya ngantuk. Ada orang-orang yang menafsirkan Alkitab asal mengena, asal menyenangkan untuk pendengarnya. Analisa 3, muncul orang-orang yang menyebut dirinya mendapat ilham, mendapat bisikan roh. Sehingga orang yang semacam ini lebih didengar daripada hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani. Karena ini dianggap berita baru. Contoh, peramal-peramal tentang hari kiamat berani menyebut tanggal, berani menyebut tahunnya. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia juga ada kelompok yang seperti ini, disebut apa? Pondok Nabi di Bandung. Pengikutnya 300 orang. Mereka sering bertapa menyendiri, tidak makan. Kadang-kadang ada 1 bulan tidak makan. Saya tidak bayangkan tuh 1 bulan tidak makan. Mereka mengatakan kiamat datang tanggal 10 November 2003. Nah, ternyata hari ini kita memasuki 2021, nyatanya belum kiamat. Mereka salah menafsirkan tanggal 10 November itu bukan hari kiamat, tapi hari pahlawan, sehingga Yesus tidak datang. Dan analisa yang keempat, iman percayanya hanya sebagai casing, selubung kulit luar. Dalamnya seperti apa tidak jelas. Iman itu baru muncul di saat-saat ada masalah yang mendatangi hidupnya. Wah, dekat sekali dengan Tuhan. Setiap kali doa, baca firman, cari tahu. Saudara, surat Petrus yang kita baca ini tidak ditujukan kepada sebuah jemaat, tetapi ditujukan kepada seluruh orang-orang percaya. Oleh sebab itu Petrus di dalam ayat yang pertama tadi disebut mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman. Petrus sedang menghadapi ajaran-ajaran yang baru tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ini menggoyahkan iman jemaat. Mereka menafsirkan firman Allah semaunya sendiri, menyesatkan jemaat, mengganti dasar historis Injil menjadi mitos-mitos. Disebut oleh Petrus dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Mitos itu tidak punya kuasa penebusan, karena hanya kitab suci firman Allah yang dari Allah itulah inspirasi ilahi yang berakar dalam sejarah dan kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Petrus memberi kesaksian tentang kemuliaan Kristus yang pernah dilihatnya bersama Yakobus dan Yohanes di puncak gunung Tuhan dimuliakan. Mereka yang hari itu meragukan kedatangan Yesus akhirnya bungkam. Kenapa? Karena betul-betul Yesus itu datang dan nyata ada di sana di surga. Saudara, Petrus membayangkan kita ini seperti berada di dalam gelap dan firman Tuhan itu kemudian menerangi kita. Nah, itulah sedikit tentang latar belakang surat Petrus yang intinya adalah nasihat Petrus terhadap jemaat-jemaat Tuhan supaya tidak disesatkan, tidak digoyahkan oleh orang-orang yang membelokkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mencari jawab atas pertanyaan dari tema kita. Masihkah firman Tuhan relevan di masa kini? Ada 3 hal yang menjadi renungan kita. Yang pertama, jadilah pembelajar firman Tuhan yang setia. Jadilah pembelajar firman Tuhan yang setia.
Kalau mau menjadikan firman Tuhan itu relevan, cocok, sesuai dengan konteks kita hari ini, maka mau tidak mau kita harus menjadi pembelajar firman Tuhan. Jemaat yang mula-mula pada zaman Petrus itu dihadapkan pada dongeng-dongeng, atau dalam bahasa aslinya disebut mitos, yang berasal dari tradisi yang sudah berakar di masyarakat di sana. Bedanya firman Tuhan itu dari atas, dari surga, sedangkan dongeng-dongeng itu dari ajaran turun-temurun nenek moyang. Ya termasuk tradisi-tradisi. Tapi bukan berarti tradisi itu jelek. Tradisi menjadi berbahaya kalau dipakai untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau saudara-saudara mengikuti perdebatan tentang sikap orang Kristen terhadap COVID-19 beberapa waktu yang lalu di medsos, saudara pasti bingung. Lalu bertanya begini, ini yang benar ini adalah pendeta yang mana ini? Kok mereka berdebat tentang COVID-19? Orang yang belajar firman Tuhan tidak akan bingung. Karena firman Tuhan berkata apa, kita tahu, kita mengerti. Kita akan membaca situasi zaman ini dengan terang firman Tuhan, bukan menurut pendapat manusia, termasuk di dalamnya pendapat hamba Tuhan. Apakah pendapat itu didasarkan pada firman Tuhan atau tidak? Paling aman di zaman yang kacau ini adalah pegang firman Tuhan. Percaya apa yang difirmankan Tuhan. Saya mendapat kata-kata bijak yang bagus sekali saudara dari medsos. Begini, tidak belajar sehari adalah sebuah kesalahan. Tidak belajar seminggu adalah sebuah kebodohan. Tidak belajar setahun adalah kemiskinan dan kemelaratan. Tidak belajar seumur hidup adalah warisan yang berbahaya bagi keturunannya. Saudara, mau tahu firman Tuhan masih relevan atau tidak dalam konteks zaman kita ini? Pelajari firman Tuhan, sudah itu saja. Melalui pembacaan rutin, melalui bimbingan buku renungan, mendengarkan khotbah, ikut MBA, mari belajar Alkitab, ikut KTB, kelompok tumbuh bersama, kita akan makin lama makin bertumbuh. Ingat bahwa setelah seseorang dibaptis, maka yang harus kita lakukan sendiri atau dalam kelompok adalah belajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Zaman yang modern ini kita mau tidak mau harus belajar, update dan upgrade, memperbarui, terus memperbarui dan meningkat. Kalau tidak kita akan ketinggalan zaman. Ada orang lanjut usia, sudah lanjut usia, dengan senang hati dia menerima bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Ketika diberi bantuan, dia mengucapkan terima kasih. Ya, pemberi bantuan mengatakan, Mbah, Nenek, ini dalam rangka corona. Nah, entah nenek ini kurang pendengaran atau kurang pengetahuan, dia mengatakan terima kasih. Saya doakan semoga corona panjang umur. Saudara, nah sampai hari ini doanya itu mungkin dijawab Tuhan. Sampai hari ini corona belum selesai karena Mbah itu mengatakan semoga corona panjang umur, saudara. Nah ini akibat orang yang apa? Yang tidak ikut dalam kemajuan, kurang ikuti perkembangan, tidak belajar mendengar berita-berita, tidak belajar sehari, itu kesalahan. Saudara-saudara tidak tahu disesatkan atau tidak, pokoknya amin. Amin itu bukan setuju atau selesai, tidak saudara. Amin itu artinya sesungguhnya benar dan pasti. Jadi jangan ngasal ngomong amin,
Nah, apa yang saudara aminkan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Bagaimana kalau itu salah? Oleh sebab itu jadilah pembelajar firman Tuhan yang setia. Tuhan menyebut saudara dan saya itu murid, the disciples. Saudara tahu kata the disciples itu tidak jauh dari kata disiplin. Jadi orang-orang Kristen itu harus disiplin, belajar. Jangan seperti anak-anak yang ikut belajar online itu. Begitu dibuka komputernya tinggal tidur lagi. Tidak, saudara. Nah, yang kedua, untuk menjadi relevan di masa kini, maka kitalah yang harus menjadi pelaku firman itu. Untuk supaya firman itu relevan, kitalah pelakunya. Saudara beli pakaian, asal ambil lalu bayar, atau saudara coba dulu. Di toko-toko fashion itu biasanya disediakan kamar pas. Kenapa disebut kamar pas? Supaya saudara tahu pakaian itu pas atau tidak. Kalau tidak, ya carilah yang pas. Makanya disebut kamar pas, bukan kamar longgar, kamar pas. Saudara, jadi kalau kita mau dibilang firman Tuhan itu relevan atau tidak, kitalah pelakunya, kita saksinya. Firman itu cocok, hidup sampai hari ini. Berikan kesaksian kepada banyak orang. Paulus juga pernah menyebut, kita orang-orang Kristen itu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 3. Jadi selain menjadi pembelajar firman, kita harus menjadi pelaku firman. Kenapa? Manusia butuh bukti, tanpa bukti orang akan saksi. Buktinya apa? Kalau Tuhan itu benar-benar hidup, firman Tuhan itu masih bisa dipercaya. Buktinya ya saudara yang bersaksi. Saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong saya, sehingga orang-orang itu percaya, saudara. Petrus menjawab orang-orang yang meragukan kebenaran firman Tuhan, yang menjanjikan Tuhan Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya. Petrus berkata, kami memberitahukan kepadamu karena kami ini saksi mata. Kami bertiga, Petrus, Yohanes, Yakobus, melihat Tuhan Yesus itu di puncak gunung berubah sedemikian rupa. Dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu bukan dongeng-dongeng palsu, itu fakta. Kami bertiga mengalami. Seorang gadis Indian menjual keranjang hasil homemade dari dia dan ibunya di tempat wisata. Nah, turis-turis ditawari. Ada seorang turis ditawari mengatakan, jangan beli. Keranjang itu mahal, penjual di sini banyak yang menipu, menaikkan harganya tidak seperti di tempat lain. Tapi gadis Indian itu balik berkata begini, Pak, keranjang ini mahal karena saya sendiri yang membuat bersama ibu saya. Souvenir ini untuk satu keranjang itu butuh beberapa hari. Memang mahal, Pak. Pak, saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Apa gunanya saya memperoleh dunia ini jika saya harus kehilangan nyawa saya? Ini prinsip yang saya pegang, seperti yang diajarkan oleh ibu misionaris kami. Bapak yang mencela gadis itu kemudian bungkam dan pergi. Karena gadis itu berbicara, memperkatakan firman Tuhan. Siapa bilang firman Tuhan tidak relevan untuk setiap zaman? Kalau kita tidak mau menjadi pelaku firman, bagaimana Allah akan bekerja dengan kuasanya? Allah mau pakai kita. Yesus memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksi hidup kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jadilah pelaku firman yang taat dan setia. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, percaya tanpa ragu dan bimbang. Percaya tanpa ragu dan bimbang.
Kalau kita mau membuat firman Tuhan tetap relevan, mengikuti zaman, maka kita harus menjadi contoh, menjadi teladan untuk mempercayai firman Tuhan tanpa ragu bahwa yang ditulis dalam Alkitab adalah firman Tuhan, suara Allah melalui orang-orang yang dipakainya untuk berbicara atas nama Allah atau membawa pesan dari surga. Jangan salah bahwa Alkitab ini bukan berisi firman Allah. Alkitab bukan sebagai firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. The Bible is the word of God. Ini yang penting kita ketahui. Oleh sebab itu Petrus bersaksi bahwa pengalaman rohani yang dilihatnya bersama Yohanes dan Yakobus di puncak gunung ketika transfigurasi Tuhan Yesus berubah rupa, itu meneguhkan firman yang disampaikannya, bahwa benar-benar apa yang dikatakan para nabi itu terjadi. Petrus menulis tentang apa? Iluminasi. Di ayat 19 ditulis, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, Petrus berbicara tentang iluminasi cahaya, cahaya penerang. Ini karya Roh Kudus di dalam hati orang percaya yang memampukan saudara dan saya memahami, menerapkan firman Tuhan. Yang kedua, Petrus berbicara tentang penyataan, nubuat, wahyu, yaitu perbuatan Allah yang menyatakan kebenaran-kebenarannya kepada manusia. Manusia tidak mampu untuk mengetahui apa yang menjadi rahasia Allah. Kebesaran Allah tidak terpahami manusia. Tetapi melalui pewahyuan Allah memberitahukan pada kita apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga, Petrus memberikan kepada kita pengilhaman atau inspirasi oleh Roh Kudus. Di situ dikatakan, yang terutama kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Pengilhaman Roh Kudus menggerakkan, menguasai, memimpin orang yang dipilihnya untuk menuliskan perkataan Allah tanpa salah. Dan hari ini orang tidak boleh menafsirkan kitab suci itu seenaknya sendiri. Semua itu ditulis Petrus untuk meyakinkan orang percaya bahwa Alkitab firman Tuhan tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi. Jangan bimbang oleh adanya ajaran-ajaran yang baru yang di luar firman Tuhan. Sampai kapanpun Alkitab firman Tuhan tetap relevan, cocok untuk segala zaman. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi ingat, untuk membuat firman Tuhan tetap relevan, lakukan diri kita dengan 3P. Pertama adalah pembelajar firman Tuhan, kedua pelaku firman Tuhan, dan ketiga percaya tanpa ragu dan bimbang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita panjatkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami mohon Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami, dalam kata dan perbuatan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana yang hari ini mereka belum dapat beribadah karena masih dalam suasana pandemi. Tetapi kami percaya firman-Mu juga sampai ke rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ke dalam tangan Engkau, di antaranya mereka yang hari ini belum mendapatkan kembali pekerjaannya, mereka yang harus dirumahkan, mereka yang mengalami masalah-masalah ekonomi, yang oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan di dalam rumah tangganya. Tuhan tolong, apapun yang terjadi, kami tetap dirukunkan dalam kehidupan bersuami, kehidupan suami istri beserta dengan anak-anak. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkenan untuk memberkati saudara-saudara kami yang di garda depan, terutama di rumah-rumah sakit, baik itu tenaga medis atau non-medis, mereka yang senantiasa berhadapan dengan banyak pasien yang datang karena COVID-19 ini. Tolong berikan pada mereka kekuatan, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan untuk melayani. Tuhan berikan pada mereka. Sekalipun sangat-sangat berat, tapi karena kuasa Tuhan yang memampukan, mereka akan dapat mengatasinya. Bapa, kami berdoa untuk rencana-rencana ke depan di tahun ini. Ada di antaranya yang sudah menyusun rencana tahun 2021. Berkati mereka, terutama yang sudah memikirkan untuk kembali ke bangku sekolah, bangku kuliah, mereka yang hari ini memikirkan untuk rencana pernikahan, mereka yang akan membuka usaha baru, Tuhan bukakan jalan buat mereka, termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bukakan lapangan pekerjaan buat mereka. Tuhan Yesus, kami doakan bangsa dan negara kami, usaha pemerintah untuk melakukan vaksinasi, sehingga dalam waktu yang cepat semua yang terjadi di negara kami ini dapat teratasi. Pandemi akan berakhir. Kami menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang berkuasa untuk menghentikan virus yang terus menyebar kemana-mana. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya situasi pandemi ini membuat kami untuk saling hidup tolong-menolong, bahu-membahu, dan mengevaluasi segala sesuatu yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Sehingga semuanya nanti setelah pandemi selesai, kami menjadi bangsa yang saling hidup rukun, toleransi ditegakkan, dan kami merasa berbahagia menjadi bangsa Indonesia. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan atau saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir, nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, mari kita bawa persembahan kita dengan sebuah keyakinan sebagaimana tertulis di dalam Amsal 30 ayat 7 dan 9. Demikian. 2 hal aku mohon kepadamu, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami menghampiri tatamu ya Bapa. Di tengah rundung duka atas kesakitan dan kehilangan orang-orang karena pandemi, kami bersyukur masih boleh menarik nafas dengan bebas dan menikmati ibadah ini. Di antara sekian banyak keluarga yang mengalami berkurangnya rezeki, namun toh masih ada makanan yang bisa kami nikmati. Kami akui kebebasan gerak kami menjadi sangat terbatas. Namun relasi dalam keluarga menjadi makin berkuantitas. Tidak jarang pertengkaran terdengar dalam rumah kami. Namun justru itulah kehangatan keluarga yang membuatnya tidak menjadi sepi. Ya Roh Kudus, kami patut bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap keputusan dan pilihan yang sudah kami ambil. Kami sadar bahwa lewat situasi dan jalan yang sempit, kadang Tuhan memaksa kami agar mengubah cara pikir dan kelakuan kami yang salah. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua selama kami tidak menyerah. Ya Kristus, kami mau mempersembahkan apa yang kami punya, waktu, tubuh, dan jiwa kami, biarlah selalu menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Apa yang keluar dari mulut dan karya kami, kiranya senantiasa membuat Tuhan menjadi makin mulia. Terima kasih ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang.
Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada tanggal 7 hingga 9 Februari 2021, Majelis Jemaat GKI Peterongan bekerja sama dengan Komisi Pelayanan Kasih GKI Peterongan dan Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia GKI Klasis Semarang Barat Semarang Timur telah menyalurkan bantuan berupa makanan, minuman, serta beberapa kebutuhan sehari-hari kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir di daerah Genuk, Tambak Dalam, Dempel, Tanah Mas, dan Mukti Harjo. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam bentuk apapun, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Kita berdoa bersama agar banjir dan berbagai bencana di seluruh Indonesia dapat segera berhenti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.